Halo adik-adik, nama budaya. Perkenalkan, nama Cici Flavia. Nah, hari ini Cici mau menyampaikan materi dengan topik mengatasi marah. Tapi materinya hanya bisa Cici berikan dalam bentuk video, mengingat karena adanya wabah virus corona yang sedang terjadi di Indonesia dan Medan juga terkena dampaknya, maka adik-adik terpaksa diliburkan dari kegiatan sekolah minggu. Semoga virus coronanya itu cepat berakhir. Kemudian kita bisa berjumpa lagi di Vihara dan melakukan kegiatan kita di Sekolah Minggu Indonesia Theravada Buddhist Center. Khas tentang mengatasi marah, Cici mau tanya nih, seberapa sering sih adik-adik marah? Atau? Pernah nggak sih adik-adik marah? Gak mungkin nggak pernah ya, pasti semuanya juga pernah, termasuk Cici juga sering marah. Tapi adik-adik, ternyata kalau kita keseringan marah, maka hasilnya itu tidak akan bagus untuk kita ataupun untuk orang lain. Jadi ada sedikit cerita nih. Jadi ceritanya itu begini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah alam, hiduplah sesosok siluman yang sangat besar. Nah, sosok siluman itu bentuknya badannya itu besar, kemudian mukanya itu buruk rupa, dan siluman itu bau banget sebenarnya. Nah, jadi siluman itu sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk raja sendiri, pengawal, dan semua orang. Nah, tiba-tiba suatu hari, pada saat raja sedang tidak berada di istana, siluman itu pun masuk ke istana itu. Nah, siluman itu duduk di singgasana raja dengan seenaknya. Padahal sebenarnya singgasana raja itu hanya boleh diduduki oleh raja. Nah, setelah melihat siluman itu duduk di singgasana raja, pengawal pun merasa kesal. Seharusnya siluman itu tidak boleh duduk di singgasana raja. Kenapa dia tidak sopan sekali duduk di singgasana raja? Nah, pengawal itu pun merasa marah dan pengawal itu berniat untuk mengusir siluman itu. Namun, saat pengawal marah, mengucapkan amarahnya, memaki-maki siluman itu, dan mengeluarkan pedang, siluman itu pun bertambah besar badannya. Dan mukanya itu bertambah jelek dan bertambah bau ke seluruh ruangan. Nah, karena si pengawal semakin kesal dan menunjukkan lagi amarahnya, dan siluman itu pun semakin besar lagi. Namun, saat pedang dikeluarkan dan mereka pun mulai mencoba membunuh siluman itu, datanglah raja. Raja pun kembali dari keluar, raja barusan pulang ke istana lagi. Dan raja pun terkejut melihat ada sesosok siluman yang sangat besar itu. Nah, karena raja tidak menyangka ada siluman besar itu di sana, dan semakin dihunuskan pedang ke siluman itu, semakin besar badan siluman itu, raja pun berpikir, kenapa bisa siluman itu begitu besar? Dan semakin besar saat pengawal itu menghunuskan pedang ke siluman itu. Setelah itu raja pun mempunyai ide. Nah, kira-kira ide raja apa ya? Nah, karena raja pada saat itu adalah seseorang yang sangat bijaksana, maka dia pun memikirkan sebuah ide dengan cara menyapa siluman. Dia pun langsung mengajak siluman berbicara seperti, "Hai siluman!" Semua orang terdiam saat raja mengatakan itu. Hah? Pengawal-pengawal pun bingung. Loh, kok raja malah baik banget sama siluman? Kenapa begitu? Nah, semua pun heran melihat raja yang sangat baik kepada siluman. Kemudian raja bertanya, "Wah, saya kedatangan tamu yang sangat spesial di istana. Maafkan saya karena pengawal saya itu kurang ajar ya kepada kamu." Loh, tiba-tiba tidak lama kemudian, badan dari siluman itu pun semakin mengecil. Nah, raja pun sudah tahu. Kemudian raja pun melanjutkan terus berkata baik kepadanya. "Hai siluman, kamu sudah dikasih minuman belum? Karena kamu kan adalah tamu saya. Jadi seharusnya pengawal saya kasih kamu minuman dong. Maaf ya, karena dari tadi mungkin pengawal saya lupa, terkejut karena kamu datang secara tiba-tiba, karena kamu kan siluman yang sangat terkenal." Kemudian pengawal pun langsung mengangguk mengerti, dan semua pengawal langsung menyediakan minuman kepada siluman itu. Ada Starbucks, ada teh, ada Tea Time, ada boba, wah semuanya. Kemudian siluman itu pun merasa sangat bahagia. Nah, siluman pun mengambil satu persatu makanannya dan dia pun makan. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah pizza, hamburger, nasi ayam, wah banyak sekali makanannya yang akan diberikan kepada siluman itu.
siluman pun merasa sangat bahagia. Nah, tidak lama kemudian badannya pun kembali mengecil. Saat raja mengatakan, "Wah, lahap sekali siluman kamu makan. Saya sangat senang melihat kamu makan dengan banyak." Badan siluman itu pun semakin mengecil dan semakin mengecil. Setelah banyaknya kata-kata yang baik yang terucapkan kepada siluman, pada akhirnya siluman itu pun menghilang. Nah, adik-adik, dari cerita siluman ini, maka kita bisa tahu kalau kita marah, maka kita akan menyakiti orang lain, maka orang lain itu juga akan merasa tersakiti. Dan kita juga merasa rugi dong. Coba kalau misalnya raja tetap marah kepada siluman itu, bukankah siluman itu semakin besar badannya? Kemudian siluman itu pasti akan semakin besar dan mungkin saja akan menghancurkan istana. Betul? Namun karena raja menggunakan perkataan baik, menggunakan perbuatan baik untuk melayani siluman itu, pada akhirnya siluman itu pun menghilang. Begitu juga dengan marah ya adik-adik. Jadi sebenarnya marah itu adalah sesuatu yang wajar. Namun jika berlebihan, maka marah itu tidak akan baik untuk kita semua. Tidak baik untuk diri kita sendiri, tidak baik untuk orang lain, tidak baik untuk semua orang. Nah, sebenarnya marah kita juga tidak perlu malu sih, karena kita sering marah, karena kita juga pernah marah, kita juga gak perlu malu. Kenapa? Karena marah itu ya kadang kan gak bisa ditentuin kapan datangnya ya. Mungkin kita bisa marah sama mama papa, marah sama adik karena ngerebut mainan, marah sama teman karena dia mencontek ujian kita, mencontek PR kita. Tapi kalau misalnya kita bisa menahan marah itu, maka hal itu akan menjadi sangat baik sekali. Nah, adik-adik pernah nggak sih kalau misalnya adik-adik lagi marah, kemudian setelah udah selesai marah, adik-adik jadi nyesel. Aduh, kok saya marah sih? Nggak seharusnya sih saya marah. Aduh, tadi saya malah marah sama mama karena mama nggak belikan kasih saya mainan. Aduh, saya jadi nyesel deh. Seharusnya saya nggak marah sama mama tadi. Bagaimana kalau misalnya mama jadi nggak sayang sama aku? Pernah merasain begitu? Kalau adik-adik pernah merasain begitu, maka adik-adik harus sering-sering untuk menahan marah. Caranya gimana sih, Ci? Ada dong caranya. Cici bakal kasih tips ke adik-adik supaya adik-adik bisa menahan marah saat adik-adik sudah mulai merasakan mau marah gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau marah, nah jantung kita itu akan berdebar sangat cepat. Sudah? Kemudian napas kita pun menjadi lebih cepat, tubuh kita menjadi panas. Nah, pada saat itu, adik-adik sudah ketahuilah bahwa adik-adik sudah akan marah. Nah, waktu adik-adik berpikir, oh, saya sudah akan marah. Oke? Nah, saat adik-adik sudah mau marah, langkah pertama, adik-adik bisa melakukan tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan. Tidak boleh marah. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi pelan-pelan. Tidak boleh marah. Nah, dengan begitu, adik-adik yang tadinya mau marah pasti bisa berhenti dengan sekejap, ataupun adik-adik pasti bisa langsung berpikir, oh, oke, nggak boleh marah, oke, nggak boleh marah, nggak boleh marah, oke? Kemudian di tips kedua, adik-adik bisa menghitung dari 1 sampai 10. Nah, udah pintar menghitung kan? Nah, jadi adik-adik bisa hitung waktu udah mau mulai marah. Oke, saya udah mau mulai marah. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalnya masih merasa mau marah, adik-adik bisa ulangi lagi hitung dari 1 sampai 10. Oke? Kemudian yang ketiga, nah adik-adik bisa minum air putih. Nah, kalau misalnya adik-adik udah mau marah, kalau misalnya nampak air putih, adik-adik boleh langsung minum tuh supaya marahnya itu mereda gitu ya. Atau enggak minum yang dingin-dingin gitu ya, supaya minumannya itu, supaya amarahnya itu mereda gitu. Nah, kemudian tips keempat, adik-adik bisa menggambar. Jadi kalau misalnya adik-adik udah mau marah, langsung ambil kertas, ambil pen, menggambar sesuka hati. Mau menggambar siluman yang jelek, mau menggambar dinosaurus, mau menggambar apapun itu bebas. Yang penting adik-adik harus bisa menahan amarah saat sudah mau mulai marah gitu ya. Kemudian yang kelima, adik-adik kalau misalnya adik-adik udah mau marah sama seseorang nih, adik-adik bisa keluar loh dari ruangan ataupun keluar dari anggota itu, dari kelompok itu. Misalnya adik-adik lagi di sekolah nih, kemudian teman adik-adik ini malah ngejek-ngejek adik-adik kan karena adik-adik gendut, bau gitu ya. Tapi adik-adik gak boleh marah, lebih bagus adik-adik keluar dari ruangan,
pergi dari teman-teman adik supaya mereka juga lama-kelamaan bosen. Nah, jadi kalau kelama-lamaan mereka bosen ngejek adik-adik dan adik-adik tidak marah, adik-adik marah keluar, tidak ada respon, maka teman-teman adik-adik pun tidak akan pernah mengejek adik-adik lagi. Karena, alah, ngapain sih ngejek itu? Dia aja kita diejek, dia nggak pernah marah. Udah capek kita nyari orang lain aja untuk diejek gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik merasa udah mau marah, adik-adik cepat keluar dari ruangan, cepat keluar dari teman-teman itu, supaya adik-adik tidak emosi. Kemudian langkah ke-6, kalau adik-adik sedang di rumah, kalau misalnya mau marah, adik-adik bisa langsung tidur. Tidur adalah salah satu cara untuk menenangkan amarah. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tidur, udah bangun, oh iya, tadi saya mau marah gak jadi ya, karena saya langsung tidur. Bagus. Oke? Kemudian yang ke-7, adik-adik bisa bercerita kepada orang lain ataupun mama papa ataupun orang dewasa yang lain ataupun siapapun saja, yang penting adik-adik bisa menceritakan amarah adik kepada teman-teman, kepada orang lain. Nah, jadi daripada adik-adik marah langsung kepada orangnya, lebih bagus adik-adik tahan, bukan? Kemudian setelah itu pulang ke rumah, ketemu teman, adik-adik bisa cerita, sebenarnya tadi saya marah banget sih sama si Jeffrey, tapi ya sudahlah, dia juga tidak salah sih sebenarnya gitu. Nah, jadi adik-adik juga bisa berpikir apa kesalahan adik-adik, apa kesalahan teman ataupun orang lain pada adik-adik, dan adik-adik juga bisa mengoreksi, memperbaiki diri apa yang seharusnya dilakukan. Nah, setelah adik-adik bisa menyadari kira-kira kesalahan teman adik-adik itu apa, kesalahan adik-adik sendiri itu apa, adik-adik bisa mencoba langsung juga untuk jujur sama orang yang adik-adik marah tadi, yang pengen marah ke orang itu, adik-adik bisa jujur langsung ke mereka gitu. Nah, jadi adik-adik misalnya nih, mereka ngejek kamu, ada teman-teman kamu ngejek nih, nah kamu bisa langsung bilang ke mereka, sebenarnya saya paling tidak suka diejek, kenapa kalian mengejek saya? Maka dari itu akan mengeluarkan solusi. Nah, jadi misalnya nanti teman-temannya, ya saya ngejek kamu sebenarnya hanya untuk main-main kok, tidak ada maksud apa-apa. Ya, adik-adik bisa bilang, ya tapi saya tidak suka diejek loh, jangan ejek saya dong, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu teman-teman adik-adik pun akan sadar, dan lama-kelamaan mereka juga tidak akan mengejek adik-adik lagi. Nah, dengan kita terbuka kepada orang lain, dengan kita jujur kepada orang lain bahwasanya kita tidak menyukai ini, kita tidak menyukai itu, maka lama-kelamaan orang itu pun akan tahu, dan selanjutnya mereka tidak akan pernah lagi membuat adik-adik seperti itu. Nah, bagaimana adik-adik? Itu beberapa tips dari Cici nih, kalau misalnya adik-adik mau marah, dan adik-adik harus menahannya itu dengan cara 8 tips itu tadi. Dengan cara tarik nafas, hitung, menggambar, tidur, keluar dari ruangan, dan sebagainya. Nah, adik-adik, sebenarnya mengatasi marah itu nggak susah ya. Yang penting adik-adik sendiri itu harus bisa menahan emosi adik-adik sendiri, daripada kita harus menyakiti orang lain, dan orang lain menjadi sedih, dan lama-kelamaan orang itu pun takut dengan kita, dan kita pun lama-kelamaan tidak bisa berhubungan baik lagi dengan orang itu. Betul? Sebelum Cici menutupi materi Cici ada sedikit kegiatan nih untuk adik-adik. Nah, nanti setelah Cici membacakan sebuah kasus seperti cerita gitu, Cici akan kasih adik-adik pertanyaan, kemudian adik-adik tulis di kertas pertanyaan beserta jawabannya. Bisa ya? Oke, Cici mulai dengan ceritanya. Nah, pada suatu hari, Kuca dan Meta adalah seorang sahabat. Bukan seorang, mereka adalah bersahabatan ya. Maksudnya mereka itu udah teman baik dari udah lama lah gitu, dari kecil sampai mereka sekolah. Mereka di satu sekolah, satu kelas, dan satu tempat duduk samping-sampingan gitu ya. Nah, namun pada suatu hari di sebelah rumah Meta tinggallah seseorang yang barusan pindah dari luar kota. Nah, jadi karena ada seseorang itu barusan tinggal, keluarga itu baru pindah ke sebelah rumah Meta, Meta pun menjadi lebih sering bermain dengan teman yang ada di sebelah rumahnya. Nah, pada suatu hari, Kuca pun datang ke rumah Meta untuk bermain. Wah, Kuca lagi bahagia banget ini mau datang ke rumah Meta ya kan? Dia sambil nyanyi-nyanyi la 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 la, mau ke rumah Meta, mau main-main. Nah, sesampainya Kuca di rumah Meta, ternyata dia lihat Meta sedang bermain dengan orang lain. Loh,
Kuca pun, loh, kok dia main sama orang lain? Kok dia nggak ajak saya sih? Kok Meta nggak ngajak saya untuk main bareng? Kuca pun sangat marah pada saat itu. Dia langsung berpikir, oh awas aja ya Meta ya, ternyata kamu punya teman baru, teman lama ditinggalkan. Oke, awas aja kamu ya. Kuca pun berjalan mendekati Meta dan teman baru Meta itu. Tapi Kuca tersadar, Kuca pun berhenti. Tapi kalau misalnya saya marah, nanti Meta pasti tidak suka sama saya. Nanti pasti Meta juga ikutan marah sama saya. Bagaimana kalau misalnya Meta menjadi benci sama saya? Oh, apa yang harus saya lakukan? Kuca pun berpikir keras. Nah, pada akhirnya Kuca pun tidak jadi marah kepada Meta. Dia pun langsung balik pulang ke rumah. Dan sampai di rumah dia pun menangis sejadi-jadinya. Nah, setelah sampai di rumah, Mama Kuca pun bertanya, "Loh, Kuca, kenapa kamu menangis? Ada apa?" Kuca pun menceritakan semuanya kepada mamanya. Mamanya pun mengelus-ngelus kepala Kuca dan bilang kepada Kuca, "Kuca, bagaimana kalau kamu besok langsung bilang kepada Meta bahwasanya kamu tidak suka dibegituin, kalau bahwasanya kan kita bisa bermain bareng dan sebagainya." Kuca pun langsung berhenti menangis. Kuca berpikir, oh benar juga ya yang mama bilang. Nah, kemudian keesokan harinya, saat di sekolah, Kuca dan Meta pun bertemu lagi. Meta bilang, "Hai Kuca, selamat pagi." Kemudian Kuca bilang, "Hai." Loh, Meta pun bingung. Ada apa dengan Kuca hari ini? Apa dia belum sarapan ya? Apa dia belum makan? Apa dia masih ngantuk? Kemudian Meta pun bertanya kepada Kuca, "Hai Kuca, kamu kenapa? Kok lemas sekali?" Kemudian Kuca pun bilang, "Oh Meta, sebenarnya saya mau jujur sama kamu. Tapi kamu jangan marah ya," kata Kuca gitu. Jadi Meta bilang, "Hah, kamu mau bilang apa?" Jadi Kuca pun bilang, "Sebenarnya saya tidak suka sih melihat kamu bermain dengan anak baru itu. Semenjak ada anak baru itu, kamu jadi tinggalkan saya. Kamu jadi lebih sering bermain dengan anak baru itu. Apa kamu tidak bisa mengajak saya untuk bermain bareng? Kan bisa saja kamu mengajak saya untuk bermain bareng. Sekalian saya juga bisa kenalan dengan anak baru itu." Kemudian Meta pun tersadar. Oh iya, kok saya tidak kepikiran ya mau ngajak kamu untuk main bareng. Aduh, maaf ya. Karena dia tetangga baru, jadinya saya lebih sering bermain sama dia. Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau nanti sore kita bermain bareng? Meta ajak Kuca. Nah, si Kuca pun langsung mengiyakan. Baik, kalau begitu nanti sore nanti saya ke rumah kamu ya. Tapi janji ya Meta, lain kali kamu tidak boleh cuekin aku lagi. Kalau tidak aku akan sangat marah loh sama kamu. Nah, kemudian Meta pun baik, siap gitu ya. Nah, jadi adik-adik, Cici ada pertanyaan dari cerita Cici sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama. Sudah siap? Sudah mengambil kertas dan pulpen? Nah, kalau sudah, pertanyaan pertama nih ya. Sebenarnya Kuca itu marah kepada siapa? Adik-adik tulis jawabannya di kertas ya. Kemudian pertanyaan kedua. Mengapa Kuca marah? Kemudian pertanyaan ketiga. Apa yang Kuca lakukan sehingga marahnya tidak jadi? Maksudnya apa yang Kuca lakukan sehingga marahnya tidak jadi? Kemudian pertanyaan keempat. Apa yang Kuca lakukan kepada Meta? Dan kemudian pertanyaan kelima. Apakah hubungan Meta dan Kuca menjadi lebih baik? Mengapa? Apakah hubungan Meta dan Kuca menjadi lebih baik? Mengapa? Nah, adik-adik itu 5 pertanyaan yang sudah Cici kasih. Jadi adik-adik boleh tulis jawabannya di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp Sekolah Minggu Indonesia Theravada Budi Center. Cici tunggu jawabannya ya, oke? Nah, adik-adik, materi dari Cici udah selesai.
dan materi Cici hanya sampai di sini. Semoga materi yang Cici berikan dan dalam video ini akan bermanfaat bagi adik-adik, dan juga adik-adik juga bisa langsung mempraktekkannya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan semoga kita bisa cepat bertemu. Ingat selalu cuci tangan yang rajin sebelum makan, sesudah makan, ataupun setelah bertemu dengan orang-orang banyak. Oke? Bye-bye. Namo Buddhaya.